Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan dan beban kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk ditaburi oleh firman Tuhan, supaya iman saudara dibangkitkan ketika firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan saudara. Adapun firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara di dalam video ini adalah dari Lukas pasal pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat 17. Di mana kita akan belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana supaya kita mengalami jawaban doa. Bagaimana supaya doa-doa kita dijawab, sekalipun doa itu begitu mustahil sepertinya secara pikiran manusia. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Lukas pasal pertama, ayat yang ke-5 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hei Sakaria. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang kehidupan Sakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis, di mana Sakaria dan Elisabet ini adalah keturunan imam. Mereka pelayan Tuhan. Tetapi sekalipun mereka pelayan Tuhan, mereka keturunan imam, mereka hidup melayani Tuhan, tetapi mereka punya pergumulan hidup.
di mana pergumulan hidup mereka adalah mereka tidak punya keturunan, di mana istri dari Sakaria ini mandul, Elisabet ini mandul. Dan yang lebih parah lagi, keduanya sudah sangat lanjut umurnya. Saudara, sekalipun kita ikut Tuhan, sekalipun kita melayani Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti semua akan beres. Bukan berarti tidak akan ada pergumulan. Sakaria dan Elisabet sudah menjadi contoh, kedua-duanya adalah keturunan imam dan mereka hidup melayani Tuhan, tetapi mereka juga punya pergumulan hidup. Dan di akhir dari kisah ini kita tahu bersama saudara bahwa pada akhirnya doa mereka dijawab dan akhirnya mereka dikaruniai seorang anak. Dan yang lebih luar biasa saudara, bukan hanya mereka dikaruniai seorang anak, tapi anak yang dikaruniakan itu adalah anak yang luar biasa, yang dimana ada ayat yang mengatakan bahwa anak ini adalah orang yang besar, tidak ada yang seperti dia sebelum dia, dan tidak akan ada seperti dia sesudah dia. Itulah Yohanes Pembaptis. Dialah yang membuka jalan bagi Tuhan, bahkan dialah yang membaptiskan Tuhan Yesus Kristus. Artinya, Sakaria dan Elisabet bukan hanya mendapat jawaban doa dalam pergumulan mereka, tapi jawaban doa mereka begitu luar biasa. Bukan hanya dikaruniai anak, tetapi anak yang dikaruniakan itu begitu luar biasa, dipakai oleh Tuhan luar biasa. Saudara, saya percaya setiap kita saat ini merindukan jawaban-jawaban doa kita. Dan tahukah saudara bahwa jawaban doa yang sedang saudara nantikan, Allah bisa jawab lebih daripada yang saudara harapkan, yang saudara rindukan, yang saudara mimpikan. Itu sebabnya saat ini kita mau belajar. Sakaria dan Elisabet yang punya pergumulan dalam hidup mereka, pada akhirnya pergumulan mereka dijawab oleh Tuhan. Mari kita belajar bagaimana sehingga mereka mengalami jawaban doa yang begitu dahsyat. Saudara, kalau kita lihat bahwa pada akhirnya mereka mengalami jawaban doa dan akhirnya Yohanes Pembaptis lahir di tengah keluarga Sakaria dan Elisabet. Namun dalam proses yang begitu panjang itu sampai akhirnya doa mereka dijawab, ada hal yang mereka lakukan yang menjadi alasan sehingga doa mereka dijawab. Apa itu saudara? Yang pertama, di ayat 6 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Alasan pertama yang bisa kita temukan di sini, kenapa pada akhirnya Sakaria dan Elisabet menerima jawaban doa yang begitu luar biasa saudara, karena sekalipun pergumulan ada, mereka tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun pergumulan ada, mereka tetap menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya mereka hidup menurut perintah dan kebenaran firman Tuhan dalam mereka menjalani segala pergumulan-pergumulan mereka. Artinya apa saudara? Sebagai aplikasinya, kalau kita rindu mengalami jawaban doa, maka yang harus kita lakukan adalah hiduplah sesuai dengan perintah dan kebenaran firman Tuhan. Terapkanlah firman Tuhan dalam hidup saudara. Sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada beban, sekalipun ada persoalan yang sedang menindih kehidupan saudara, namun tetaplah jalani hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Sakaria di dalam kehidupannya bersama dengan Elisabet. Bersama-sama sebagai suami istri, mereka bergandengan tangan, saling menguatkan untuk mereka tetap hidup di dalam kebenaran. Pada akhirnya,
ketika Tuhan melihat bahwa suami istri ini tetap memegang kebenaran firman-Nya sekalipun berat pergumulan hidup mereka. Tuhan menjawab mereka. Biarlah dalam hidup kita juga kita tetap hidup dalam kebenaran seperti yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet, sehingga pada akhirnya kita akan mengalami jawaban doa kita. Kemudian yang kedua, saudara, di ayat 8 mulai dikatakan pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci membakar ukupan di situ. Yang kedua yang kita bisa lihat di sini adalah, saudara, bahwa Zakaria ini tetap melayani Tuhan. Bisa saja secara pikiran dunia, saudara, Zakaria menyerah melayani Tuhan. Dia bisa berkata, untuk apa aku melayani Tuhan kalau doaku pun tidak dijawab. Itu yang banyak kadang-kadang yang terjadi kepada banyak orang. Ngambek ketika doa belum dijawab, meninggalkan pelayanan ketika doa tidak dijawab, mujizat tidak terjadi. Tapi tidak demikian dengan Zakaria, saudara. Dia terus melayani, dia lakukan tugas keimaman, sekalipun beban masih ada, sekalipun persoalan belum terjawab, sekalipun kerinduan belum terwujud, dia terus melayani, dan terus melayani Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami jawaban doa, maka teruslah layani Tuhan di dalam kehidupan saudara apapun dan bagaimanapun. Kemudian alasan yang terakhir, saudara, di ayat 13 dikatakan di sana, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, di sini datanglah malaikat Tuhan menemui Zakaria, dan kemudian malaikat Tuhan itu menyampaikan pesan bahwa doamu telah dikabulkan. Artinya apa, saudara? Ternyata Zakaria dan Elisabet masih terus berdoa. Sekalipun keadaan sudah begitu mustahil dan tidak mungkin karena mereka sudah tua dan Elisabet mandul, tetapi mereka juga tetap masih berdoa. Kalau hari ini saudara rindu mengalami jawaban doa dalam hidup saudara, maka teruslah berdoa. Sekalipun sepertinya sudah sangat mustahil dan tidak mungkin, teruslah berdoa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, saudara, melalui kisah Zakaria dan Elisabet kita sudah belajar bagaimana sehingga mereka mengalami jawaban doa. Karena sekalipun ada pergumulan, mereka tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada pergumulan, mereka tetap melayani Tuhan. Dan sekalipun doa belum dijawab, mereka tetap menaikkan doa kepada Tuhan sampai akhirnya mereka mengalami jawaban doa. Kalau saya dan saudara merindukan jawaban doa, mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita, saudara percaya bahwa apa yang terjadi kepada Zakaria itu bisa terjadi kepada saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anakmu dalam doa.
Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semakin harmonis dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak. Campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami
Masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anakmu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anakmu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anakmu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah. Netralkan tekanan darahnya ya Tuhan, normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anakmu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anakmu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anakmu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anakmu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan, jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anakmu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi sakit anak-anakmu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu
anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan tolong mereka, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga, berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka, berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga. Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini, untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biar
Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.